Halo semua, pernah kepikiran gak sih kalau sekarang ini juga kita tuh lagi dikelilingin sama triliunan makhluk super kecil yang gak kelihatan? Mereka ada di kulit kita, di udara, bahkan di dalam perut kita. Yep, hari ini kita akan bedah dunia bakteri yang luar biasa. Nah, kalau dengar kata bakteri, jujur deh, apa yang langsung muncul di kepala? Sesuatu yang jorok, bikin sakit? Oke. Di pembahasan kali ini kita bakal coba jawab satu pertanyaan penting. Emangnya bakteri itu selalu jahat? Oke, sebelum kita ngejudge mereka, kita kenalan dulu yuk. Sebenarnya bakteri itu apa sih? Kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, bakteri itu apa sih? Gampangnya gini, mereka itu organisme yang cuma punya satu sel. Beneran, cuma satu. Mereka bisa hidup di mana aja, di tanah, air, bahkan di dalam tubuh kita, dan cara mereka berkembang biak itu cepet banget, tinggal belah diri aja. Terus, sekecil apa sih mereka? Jawabannya, kecil banget. Ukurannya itu cuma sekitar 0,2 sampai 8 mikrometer. Biar kebayang ya, sehelai rambut kita itu tebelnya sekitar 70 mikrometer. Artinya apa? Puluhan bakteri bisa baris rapi di atas rambut kamu. Gila kan? Walaupun super duper kecil, bakteri itu ternyata punya 3 bentuk dasar yang beda-beda loh. Ada kokos yang bentuknya bulat kayak bola, terus ada basil yang mirip batang, dan yang terakhir spirilla yang meliuk-liuk kayak spiral. Nah, bentuk-bentuk ini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi bisa jadi petunjuk tentang siapa mereka dan apa kerjaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal buktiin kalau nggak semua bakteri itu jahat. Siap-siap ketemu sama pahlawan super dari dunia mikroskopis. Bakteri-bakteri yang justru baik banget buat kita. Pahlawan pertama kita ini, saya yakin kalian udah sering dengar namanya. Apalagi kalau suka yogurt. Yuk kita sambut Lactobacillus. Lactobacillus ini bentuknya batang. Dan perannya, wah penting banget. Mereka ini nih, para pekerja keras di balik enaknya yogurt dan makanan fermentasi lain. Nggak cuma itu, mereka juga penjaga di usus kita. Bantu sistem pencernaan biar tetap sehat. Beneran pahlawan kan? Oke, pahlawan berikutnya. Namanya mungkin nggak sebeken yang tadi, tapi perannya buat planet kita, wah jangan ditanya. Ini dia, Rhizobium. Rhizobium ini bentuknya batang kecil, dan mereka ini sahabatnya para petani. Kekuatan supernya apa? Mereka bisa nangkap nitrogen dari udara dan mengubahnya jadi makanan buat tanaman. Keren kan? Artinya, mereka bantu nyuburin tanah secara alami, jadi kita bisa ngurangin pemakaian pupuk kimia. Mereka ini benar-benar kunci buat ekosistem yang sehat. Eits, tapi tentu aja nggak semuanya pahlawan. Biar adil, kita juga harus kenalan sama sisi gelapnya dunia bakteri. Para penjahat yang bisa bikin kita sakit. Penjahat nomor satu ini, namanya pasti sering banget kalian dengar di berita, terutama yang soal makanan. Siapa lagi kalau bukan? Salmonella. Salmonella ini bentuknya juga batang, tapi dia punya semacam ekor kecil namanya flagella buat gerak ke sana kemari. Nah, dia ini terkenal jadi biang kerok keracunan makanan. Bikin diare, demam, sama kram parut. Ini nih alasan kenapa kita harus selalu masak makanan sampai benar-benar matang. Lanjut ke penjahat berikutnya. Yang satu ini adalah dalang di balik salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia, tuberkulosis. Kenalan dulu, ini Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bentuknya batang tapi panjang dan kurus. Dan dia punya dinding sel yang super tebal, makanya susah banget dibasmi. Dia inilah penyebab TBC, penyakit menular yang nyerang paru-paru. Ini jadi pengingat buat kita kalau beberapa bakteri itu emang bahaya banget. Oke, setelah kita kenalan sama para pahlawan dan penjahat dari dunia bakteri, sekarang waktunya kuis kilat. Udah siap? Yuk kita tes ingatan kalian. Pertanyaan nomor 1, bakteri mana nih yang ngebantuin bikin yogurt dan bagus buat pencernaan kita? Tepat, jawabannya adalah Lactobacillus SCG. Oke, lanjut. Bakteri mana yang terkenal jadi penyebab keracunan makanan? Bener banget, itu si Salmonella. Makanya, hati-hati ya sama kebersihan makanan. Pertanyaan terakhir, dan bakteri mana yang menyebabkan penyakit serius bernama TBC? Betul, pelakunya adalah Mycobacterium tuberculosis. Wah, hebat. Kalian semua udah jago nih soal bakteri. Jadi gimana kesimpulannya? Dunia bakteri itu ternyata nggak hitam putih ya. Nggak melulu baik, tapi juga nggak melulu jahat.
Mereka itu bagian yang super kompleks dari dunia kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bakal ketemu bakteri, tapi dari miliaran jenis bakteri yang ada di sekitar kita, kira-kira mana ya yang bakal kita temui selanjutnya?